Hari ini kita akan belajar tentang keluarga. Saya percaya semua kita kalau mendengar kata keluarga itu tidak asing. Tapi hari ini kita akan melihat keluarga dari sudut pandang Tuhan. Saya ulangi, keluarga yang dipandang dinilai dilihat dari sudut pandang Tuhan. Apa bedanya keluarga secara umum dan keluarga yang dari sudut pandang Tuhan? Beda. Keluarga yang secara umum, maaf, ya sekedar seorang pemuda ketemu seorang gadis, lalu pacaran, menikah, dan seterusnya. Maaf, satu-satunya penyebab mengapa ada perceraian dalam pernikahan, satu penyebabnya karena yang menikah ini nggak punya visi tujuannya menikah itu untuk apa. Dan kalau pernikahan kita, keluarga yang dibentuk itu kita lihat dari sudut pandang Tuhan, percayalah tidak akan ada perceraian. Karena pernikahan surgawi itu indah luar biasa. Pernikahan itu lembaga pertama yang dibentuk oleh pencipta alam semesta. Sebelum ada lembaga negara, lembaga keuangan, lembaga kesehatan, lembaga pemerintahan, sebelum ada hukum apa saja, institusi apa saja, maka yang pertama membentuk keluarga. Berarti apa saja dalam hidup ini harus dimulai dari keluarga. Kenapa? Karena Tuhan mulai dengan keluarga. Sebelum ada apa-apa Tuhan mulai dengan keluarga. Coba saudara lihat, mengapa Bapa di surga membuat sebuah kisah untuk memulai pekerjaan Tuhan Yesus? Dan mujizat yang pertama di peristiwa apa? Peristiwa apa mujizat yang pertama Yesus buat? Pernikahan. Apakah ini kebetulan? Tidak. Kalau perjanjian lama dimulai dengan pernikahan, karena itu lembaga pertama yang Tuhan bentuk, maka perjanjian baru dimulai dengan mujizat di pernikahan. Ada apa ini? Dan kitab Wahyu, peristiwa terbesar yang tertulis itu Wahyu 19. Coba buka Wahyu 19 ayat ke-6. Ada apa? Nah, jangan kita remehkan peristiwa pernikahan ini, karena itu tertulis jelas. Udah, Wahyu 19 ayat 6 judulnya apa? Nah, judulnya. Ayo cepat yang baca kuat. 1, 2, 3. Perjamuan kawin anak domba. Siapa anak domba itu? Nah, siapa anak domba itu? Tuhan Yesus. Kawin dengan siapa? Gereja. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak. Ingat yang tadi datang tadi pagi. Setiap Tuhan Yesus memberikan pewahyuannya kepada Yohanes, selalu ada suara. Nah, ketika pewahyuan perjamuan kawin anak domba itu diberitakan, aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desa air bah, dan seperti gunung lengkap ini saudara yang hebat. Katanya, haleluya, karena Yahweh Tuhan kita yang Maha Kuasa telah menjadi raja. Nah, klimaksnya dari semua rencana keluarga itu ada
domba. Jangan anggap haleluya, karena lewat Tuhan kita yang Maha Kuasa telah. Ayo kata, nggak usah baca. Ayo belum telah menjadi raja. Nah, ingat tadi siang prinsip doa Bapa kami, Tuhan ingin dunia menjadi seperti surga. Dan ini kisah kapan Yesus Kristus Tuhan menjadi raja. Lihat ayat 7. Maka itu jangan main-main. Ayat 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai. Oke, supaya saudara bisa punya bayangan. Kira-kira saudara orang Colok, Pekalongan dan sekitarnya, kalau diundang Presiden mantu senang. Senang. Orang nggak mungkin Presiden undang semua rakyatnya. Nah, pesta pernikahan anak domba dengan gerejanya itu penuh dengan sukacita, penuh dengan sorak-sorai, penuh dengan puji-pujian dan muliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Yang ikuti di rumah juga, kalau tidak percaya tidak apa. Ayat 8. Ayat 8. Ada hal yang luar biasa. Dan kepadanya, kepada pengantin perempuannya, siapa? Gereja. Dan kepada pengantin perempuannya dikaruniakan supaya memakai kain yang halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Nah, ini mempelai anak domba yang dipersiapkan. Pelayanan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ayat 9. Lalu Ia berkata kepadaku, nah ini akan mengakhirkan kita semua. Tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi, tolong hamba Tuhan secara khusus perhatikan ini. Katanya lagi kepada apa? Baca apa? Perkataan ini. Perkataan ini stop. Perkataan apa? Bukan. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Perkataan ini adalah benar. Perkataan-perkataan dari Tuhan. Tadi saudara jawab, kalau saudara orang Coma diundang presiden mantu, senang. Tapi ada pertanyaan itu, mana yang lebih keren? Jadi undangan presiden mantu atau jadi mantunya presiden? Yo beda tidak? Ini rahasia. Saya tanya begini, Papa, kok ada yang diundang? Muncul tiba-tiba pertanyaan itu. Saudara, gereja harus tahu rahasia ini. Yang di rumah ini harus tahu rahasia. Saya ulangi lagi. Apa lembaga pertama yang dibentuk oleh Tuhan? Keluarga. Berarti segala sesuatu yang ada dalam dunia ini, mau bentuk negara, mau bentuk apa saja, mau apa, harus dimulai dari keluarga. Sampai sini saya berdiri dulu, sebutkannya di mana mujizat Yesus yang pertama? Pernikahan. Lalu peristiwa besar yang kita tahu pernikahan di anak domba. Oke, saya minta Pak Kudus menerangkan supaya jelas. Keluarga, saya sebut pabrik, ya, renungan. Keluarga itu pabrik. Pabrik apa?
pabrik masyarakat, komunitas. Kenapa? Masyarakat itu terdiri dari kumpulan anak-anaknya. Loh ya tentu saja. Ya itu anak-anak. Sampai anak dewasa. Anak-anak asalnya dari mana? Keluarga. Jadi baik buruknya sebuah masyarakat, kalau dicatat, baik buruknya sebuah masyarakat berarti ditentukan oleh siapa? Keluarga. Keluarga harmonis akan melahirkan anak-anak yang bahagia. Anak-anak yang bahagia karena papa mama yang harmonis, lalu mereka keluar rumah membentuk komunitas masyarakat. Pasti masyarakat yang apa? Kalau anak-anaknya bahagia, ya itu musuh mengerti. Masyarakat jadi apa? Jadi apa kan? Oke, saya ulangi ya. Keluarga itu pabriknya segala sesuatu karena anak-anak. Anak-anak berasal dari keluarga. Keluarga yang harmonis pasti anak-anak bahagia. Anak-anak bahagia membentuk komunitas masyarakat. Pasti masyarakatnya Bahagia. itu dulu gak perlu wakilnya. Saya sangat bingung, saya salah ya. Sudah mikir apa tadi itu? Kan jelas pertanyaannya. Mampu saya mau belajar. Nah, sekarang kembali. Ada nggak suami istri hidupnya rajin bertengkar? Bisa tanya, ada nggak? Ada nggak coba-coba? Ya. Banyak banget. Ya tak? Suami istri rajin bertengkar, anak-anak menderita. Ini anak-anak yang menderita di dalam rumahnya sendiri karena bapak mamanya menciptakan neraka di dalam. Yakin mereka keluar rumah cari surga. Saya tanya kepada saudara, kalau anak-anak kita mencari surga tidak di dalam rumah papa mama, mereka menemukan apa di luar sana? Menemukan apa anak-anak di luar sana? Rusak, hancur, kacau. Anak-anak pulang dengan luka-luka hati yang maka di rumah kelakuan mereka menyakitkan papa mama. Otomatis papa mama marah. Kamu anak siapa? Kenapa kelakuanmu begini? Penyebabnya sih orang tua. Saudara perhatikan. Maka itu setuju kalau saya katakan keluarga itu pabriknya segala sesuatu. Masa keluarga rusak, masyarakat rusak karena anak-anak rusak. Keluarga bahagia, anak-anak bahagia, akan masyarakat. Siapa yang pernah pelayanan negara pasti tahu. Hampir 90% anak-anak dan orang dewasa yang masuk penjara karena kehancuran keluarga. Betul Mas? Ini Bu. Nah, mengapa setan gak suka keluarga harmonis? Saya mau beritahu hari ini. Gereja sebesar apa, seaktif apa, tidak pernah punya pengaruh ke setan. Orang masuk sekolah Alkitab
kita masuk sekolah teologi tidak pernah punya pengaruh ke saya. Maaf saya kasih. Gereja rajin doa, doa pagi, doa siang, doa sore, doa malam, bagus nggak? Saya tanya bagus nggak? Tidak. Itu nggak kerja. Nah ini yang coba lagi aktivitas. Nah kalau pagi doa, siang doa, sore doa, malam doa, ini kan malas semua. Betul? Jangan, itu salah, harus kerja. Nah itu dia kesalahan. Maaf, gereja yang rajin doa pun tidak membuat neraka. Gereja yang aktif pelayanan tidak mempengaruhi. Maka itu apa-apa saya sebut tadi tetap ada sampai hari ini. Sekolah teologi, sekolah kitab ada, ibadah gereja ada, doa masih ada, puasa masih ada. Saya tanya, jarang atau sedikit keluarga harmonis? Jarang dan sedikit. Mengapa? Ini keluarga yang harmonis itu bisa mengalahkan setan. Katakan. Keluarga yang bahagia surga turun. Nah ini yang setan tidak suka. Ternyata untuk membuat surga berubah, membuat bumi jadi seperti surga, buat setan itu pengaruh besar kalau bumi jadi seperti surga. Sebab mereka maunya bumi jadi seperti jauh neraka. Saya tanya, setan berhasil nggak membuat bumi jadi seperti neraka? Ngeri. Dan satu-satunya penyebab bumi jadi seperti neraka, hancurkan keluarga bahagia. Tolong mikir, saya berkata benar atau salah? Lu jawab benar atau salah? Benar. Maka itu kita harus tahu, setan itu bencinya kepada keluarga bahagia, benci. Dan mereka berusaha untuk menghancurkan. Sedihnya mereka berhasil bersama. Maaf, tidak sedikit keluarga Kristen cerai, betul? Tidak sedikit, artinya banyak. Bahkan ada keluarga-keluarga hamba Tuhan, betul atau salah? Yang berantak. Jadi sekarang saudara mengerti apa yang saya katakan. Saya kan tidak mengharapkan gereja aktif karena tidak punya dampak untuk saya. Saya kan tidak terpengaruh dengan gereja suka berdoa. Sekolah Alkitab, sekolah teologi, siapa? Asal keluarga jalan dengan lurus. Karena itu yang mau pengaruh. Mari kita lihat ayat Matius 18 ayat 19. Jangan lupa ya, kejadian awal keluarga. Mujizat Yesus pertama keluarga. Kitab Wahyu diakhiri dengan pernikahan anak Tuhan. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini, ada kata apa? Sepakat. Ada kata apa? Sepakat. Sepakat. Berarti tidak asal dua orang, tetapi hanya dua orang yang membuat kesepakatan. Minta berapa? Minta berapa? Ya ngerti kan? Itu apapun. Saya tanya, arti apapun juga itu bisa berapa?
Semua. Nah, semuanya. Bukan banyak. Maka Papa kenapa? Permintaan mereka itu akan Dikabulkan. Tolong perhatikan. Tidak ada ayat lain di Alkitab yang punya janji sehebat ayat ini. Cari di surah kita. Hanya 2 orang di dunia yang membuat kesepakatan. Kalau minta apapun, minta segala sesuatu, pasti dijamin dikabulkan oleh Bapa Kudus. Ini janji paling. Siapa 2 orang yang membuat kesepakatan? Jawab, siapa 2 orang membuat kesepakatan? Kapan kesepakatan itu sah? Ketika laki perempuan datang ke hadapan Tuhan di hadapan Gembala, mengucapkan janji nikah. Disitulah kesepakatan itu dimulai. Wih, luar biasa. Maka itu janji nikah pernikahan tidak boleh diremehkan dan dientengkan, karena itu bukti kesepakatan 2 orang itu. Tolong rekan-rekan Gembala, saya berbagi pengalaman ini. Ternyata janji kesepakatan pernikahan itu yang menentukan apakah Tuhan berkenan atas pernikahan itu atau tidak. Wih, luar biasa, ngeri sekali. Kalau salah janji ini. Pertanyaan saya, kalau suami istri selalu sepakat, minta apapun juga pasti dikabulkan. Kalau jawab pertanyaan saya, akankah suami istri punya masalah dan pernah selesai? Belum lihat pertanyaan saya. Kalau suami istri selalu sepakat, minta apapun juga permintaan akan dikabulkan, berarti suami istri seperti itu akan ketemu masalah dan selesai atau tidak? Pilihan apa? Jawabannya pasti selesai. Betul? Lanjut. Siapa sumber masalah? Siapa? Berarti menurut ayat ini, siapa yang bisa mengalahkan setan? Lalu banyak suami istri yang selalu Sepakat. Tolong perhatikan kalimat. Ternyata setan itu jauh lebih teliti baca Alkitab daripada pendeta. Bukti, banyak ayat-ayat penting yang setan pakai untuk menyerang kita lagi yang kita tidak. Nah, salah satunya setan. Berarti kalau suami istri selalu sepakat, setan kalah kemana? Kalah. Nah, dengar ya, sebelum setan dikalahkan oleh suami istri yang selalu sepakat, maka setan kalahkan suami istri supaya tidak sepakat. Saya tanya, buat setan membuat suami istri tidak sepakat itu mudah atau susah? Nah, ini yang kita harus tahu. Untuk setan membuat suami istri tidak sepakat, tidak bahagia, setan itu gak perlu doa puasa. Serius. Setan cukup melemparkan satu keadaan, jengkel, mantap. Kalau jawab yang sudah menikah, sering gak kita 2 suami istri sering saling menjengkelkan? Betul? Orang jujur berkata. Nah, yang belum menikah, tolong buka
kupingmu lebar-lebar. Kami yang sudah menikah akan mengaku pada anak-anak. Dan tolong yang sudah menikah jawab pertanyaan saya dengan suara kenceng supaya yang belum menikah sadar. Sadar apa? Mikir pada yang menikah atau tidak. Ya, yang sudah menikah, baik yang janda maupun budak, pokoknya sudah menikah. Dengar, jawabannya. Di dunia ini, kalau ada dua orang yang sering rajin saling menjengkelkan, itu pasti suami istri. Bisa tanya jawaban? Betul? Nah, yang mudah-mudahan rumah ini. Ternyata sudah. Yang namanya suami istri itu saling gampang menjengkelkan. Ya, sejak saya mengerti firman ini, saya bicara pada istri saya, kalau itu hati-hati. Setelah kita tahu kurang ajarnya sepuluh saat ini untuk merusak kesepakatan kita, cuma dibuat jengkel. Saudara, kalau marah, istilah saya itu anak barat kakak sulung. Jengkel ini yang paling kecil. Yo, semoga aman. Jengkel itu bisa kecil. Mungkin ada yang masih melawan. Saya tak percaya. Nada itu jengkel. Saya tak percaya. Kecil. Ada lagi yang ngomong, saya tak pernah ngomong jengkel, tapi sering gak ini sudah jengkel. Nah, terus beda kalau terus beda. Kita sambil tertawa saudara, tapi di percaya sepakat. Suami istri yang sepakat itu sangat mudah untuk doa besar. Betul? Tak apa. Kalau suami istri yang jengkel, bisa nggak doa baru? Tidak. Merasa itu. Betul? Jangan anggapnya. Saya tanya lagi. Berarti setan untuk merusak kesepakatan kita berdua. Sama. Nah, kiranya mulai hari ini semua kita menyadari hanya suami istri yang selalu sepakat neraka itu bocor. Karena minta apapun juga permintaan yang dikabul. Ini das. Ayat 20. Nah, ayat 20 ini masih sering salah digunakan. Biasanya untuk mulai ibadah. Betul? Saudara-saudara, kalau 2-3 orang berkumpul saja Yesus hadir, kita lebih dari 2 dan 3. Begini cara bacanya yang betul. Sebab di mana ada 2 orang yang sepakat. Jadi siapa 2 orang pertama? Ayat 20. Suami istri. Sebab di mana ada suami istri berkumpul, lalu ada orang-orang ketiga. Siapa orang-orang ketiga? Anak-anak. Yang ngomong apa? Tuhan bukan orang-orang ketiga kok. Nah, papa mama sepakat, anak-anak ikut sepakat berkumpul dalam nama siapa? Nama Tuhan Yesus. Ada siapa di tengah-tengah keluarga itu? Ada Yesus Kristus. Saya tanya, kalau semua 2
keluarga di dunia dimulai suami istri yang sepakat, lalu anak-anak yang ikut hadir, maka raja segala raja, maka kita di Wahyu 19, kapan dia memulai pemerintahan sebagai raja segala raja? Ketika menikah dengan gereja. Jadi pernikahan itu gak main-main dari sudut pandang itu. Nah, saya tahu kalau di semua keluarga ada raja segala raja dan tuan segala tuan hadir di tengah-tengahnya, setan goblok, setan nekat berani masuk. Setan yang berani? Kenapa nggak berani? Ada Tuhan Yesus. Nah, yang goblok dan yang nekat bisa mikir. Berarti setan pintar tapi nggak berani masuk, karena yang pintar pasti mikir lebih. Berarti maksudnya tanda-tanda, ciri-ciri Yesus itu ada di tengah-tengah keluarga. Pasti pemegang keluarga. Karena rajanya. Nah, sekarang tak balik pertanyaan. Jadi apa ciri-ciri keluarga yang tidak ada Tuhan Yesus di tengah-tengah? Nah, suka berani. Coba dalam bahasa Jawa, keluargamu ini tertawa jujur. Maaf, ini pentingnya keluarga harmonis. Tetapi namun yang sangat dibenci unis. Keluarga yang seperti ini, Senin aman, Selasa aman, Rabu aman, Kamis aman, Jumat aman, Sabtu aman, Minggu ibadah. Yang ikut kebaktian siapa keluarga yang seperti ini? Tuhan Yesus. Wah, semua yang datang ke gereja sukacita dan takwal. Kalau ada suami istri Senin aman rumah, Selasa mulai panas, Rabu mendidih, Kamis lumayan, Jumat meledos, Sabtu abu-abu, tahu bengkak semua. Minggu ke gereja. Ngerti contoh ini? Siapa yang di bawah? Setan. Lalu bagaimana caranya membuat keluarga tetap harmonis? Bukan baca kitab, bukan istilah doa, bukan FA, bukan macam-macam istilah gereja. Cukup satu. Apabila suami istri rajin saling mengampuni damai. Kata betul. Sebenarnya hanya ada satu cara membuat surga nyata di keluarga. Apa tadi? Suami istri mengampuni, selalu saling mengampuni. Maka itu harta termulia yang Tuhan beri kepada semua pernikahan. Bukan emas 20 kilo, uang 100 miliar, sertifikat tanah 10. Tidak. Harta termulia di dalam pernikahan keluarga kita adalah mengampuni. Masih ada sebagai tidak bilang pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh. Saya akan uraikan. Yang diincar oleh si pencuri di rumah tangga kita bukan emas, berlian, duit. Ini yang diincar, tapi pengampun. Setan selalu incar pengampun. Maaf saya tanya, si pencuri berhasil tak mencuri harta termulia di badan keluarga? Berhasil.
maka itu perang terus, nggak ada darah. Begitu pengampunan tercuri, maka terjadi pembunuhan di keluarga itu. Ini sudah kaget. Bunuh-bunuhan apa? Ya, 1 Yohanes 3 ayat 15. Ini baru pembunuhan sampai nanti dibinasakan, katakan ini. 1 Yohanes 3 ayat 15. Berapa orang? Setiap orang. Baca berapa orang? Setiap orang. Jadi siapa saja yang apa? Membenci saudaranya. Membenci saudaranya adalah Seorang pembunuh. ya, terus seorang pembunuh manusia. Titik dan kamu tahu, kita tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup dengan dalam diri. Kalau damai dicuri, timbul jengkel, timbul nggak suka, timbul benci. Siapa lihat atau tidak? Nah, begitu suami istri saling nggak suka, berarti mereka saling membunuh. Ya. Siapa saling membunuh itu? Nah, ingat, pencuri datang hanya untuk apa yang dicuri? Pengampunan. Kalau pengampunan hilang dari pernikahan kita, maka kita saling musuhan. Kalau kita saling musuhan, berarti kita saling membunuh. Semua anak-anak akan stres kalau tahu apa namanya rajin berbuat. Betul atau stres. Nah, di situ mereka dibinasakan oleh setan. Maka itu jangan anggap enteng. Mungkin ada yang berkata begini, ingin kepada gembala, saya juga benci, cuma malas ketemu kodok. Benci malas ketemu. Ada nggak orang seperti itu? Nah, itu belum mengakui itu pembunuh. Saya tanya, saya tersebut, kira-kira di luar gereja ini ada pembunuh juga ya? Jadi pembunuh dalam KUHS, KUHP saya nggak apa. KUHP itu kitab undang-undang hukum perkara pidana. Kalau KUHS saya apa? Kitab undang-undang hukum sumber. Dalam KUHS ternyata pembunuh itu tidak harus menghilangkan nyawa orang. Cukup nggak suka. Masa tidak suka. Ini benar. Jadi supaya anak-anak kita nggak dibinasakan oleh si pencuri, papa mama harus hidup dengan semangat. Oke, sebelum kita lanjut, saya beri pertanyaan untuk Matius 18, 19, dan 20. Setelah kita mengerti 2 ayat ini, jawab baik-baik sambil mikir. Berarti dalam keluarga kita lebih mudah mengundang setan atau mengundang Yesus? Ternyata mengundang setan itu gampang. Cukup setan saja. Pertanyaan sama, bentuknya beda. Berarti setelah kita kenal Matius 18 ayat 19 lebih gampang musir setan atau musir Tuhan Yesus. Jawab lebih serius. Ternyata kita lebih mudah musir Tuhan Yesus. Cukup dengan cinta. Nah, sampai di sini ngerti yang saya katakan dari awal.
Kita harus melihat keluarga dari sudut pandang Tuhan, bukan dari pandangan umum. Kalau keluarga dari pandangan umum, ya pokoknya jatuh cinta, diberkati, menikah, urusan tidak ada pengertian secara mujizat Tuhan Yesus yang terakhir, yang paling spektakuler dari semua mujizat yang ada, itu mujizat apa? Tebusan. Kemudian diangkat Lazarus bangkit. Itu spektakuler, betul nggak? Bayangkan 4 hari mati. Maaf, yang pernah ngurus jenazah lebih 24 jam mayat itu rebus. Berarti biasanya terus terasa saya dan baca. Jadi untuk orang sombong seperti itu. Saya ini kalau ketemu orang yang sadar dan tahu dia tidak bisa mati, saya baru hormat, silakan sombong. Aku tak. Ada orang yang bisa mati. Ada orang yang bisa mati. Ya jangan sombong sama dia sesuatu. Nah ini ilustrasi, saya nggak tahu baca apa. Mungkin jangan pernah dengar. Suatu hari ada anak-anaknya cita-cita dengan mamanya itu apa. Terus anaknya itu bilang, "Mak, enaknya jadi orang itu bisa naik pesawat, bisa naik mobil, bisa. Mama anak ini jenius. Enggak, Nak, enak jadi ayah. Loh, kok bisa, Mak? Orang manusia itu kalau sudah mati namanya sama mayat. Kalau kita ada geprek, ada alasan, ada lagi, ada pintar juga ini mama aku. Jadi sama lebih keren. Hanya ini ilustrasi, nanti jangan semua. Saya tunjukkan. Jangan kita mengusir Yesus dari rumah tangga kita. Setan yang datang. Maka itu jujurlah suami istri yang selama ini rajin bertengkar. Masa menikah sudah 30 tahun. Sejak hari pertama nikah 30 ribu, enggak bosan. Betul enggak bosan begitu. Itu anak-anak menderita, setuju? Ingat waktu kita masih kecil, kalau papa-mama kita bisa bertekad stres. Orang-orang kaya ini masih bicara keluarga itu pabriknya segala sesuatu. Orang-orang kaya duitnya banyak, sekolahkan anak di sekolah paling mahal, panggilkan guru-guru les yang mahal dan pintar. Saya tanya, kalau papa mama kaya ini rajin bertengkar, bisa pintar anaknya? Bisa pintar semua? Tidak. Kenapa? Saya teliti. Biasanya papa mama itu kalau bertengkar jam berapa? Biasanya. Coba-coba biasanya kita bertengkar jam berapa? Malam. Karena lagi di rumah. Kalau pagi bertengkar terus bergerak karena cukup. Betul? Nah, malam bertengkar itu jam tidurnya anak. Anak-anak yang tahu papa mamanya rajin bertengkar, malam itu susah tidur. Kenapa? Kenapa? Pakai baju biru jawab, kamu terkasih cerita itu anaknya satu Kenapa anak-anak yang papa mamanya rajin bertengkar susah tidur? Mungkin cerita. Nah kamu siapa? Umur berapa anak? Siapa namanya? Kesia. Kesia umur berapa? Hah? 5 tahun. Oh kelas 5.
menurut umur tujuh. Wes kasih bisa. Papa mama ada. Oh ada, kalau ya Biasanya kenapa dari gua bunyinya kencang? Apa? Berisik. Tidak tahu sampai kan. Kenapa tadi kok ketawa kencang? Saudara, kalau anak-anak bisa tertawa renyah, tawa-tawanya itu pasti papa mamanya berhati. Anak-anak sulit tertawa, wajahnya murah, pasti orang tuanya rajin berdoa. Anak-anak susah tidur kalau malam apabila papa mamanya rajin berdoa. Seperti zaman perang, seperti sekarang yang perang juga, rakyat tidak bisa tidur kalau tiba-tiba bom itu datang. Nah seperti itu. Anak-anak yang susah tidur karena was-was dibegal-begal. Betul? Pasti anak-anak tak begitu. Pasti was-was. Saya tanya. Besok pagi mereka bisa bangun enak. Nggak bisa. Dan mereka harus sekolah. Kira-kira di sekolah menjadi apa? Ngantuk. Dibentak gurunya. Karena guru marah dong. Kamu kok sekolah tidur? Karena gurunya nggak tahu penderitaan itu. Maka itu walaupun orang tua kaya nyekolahkan anak di sekolah paling mahal, panggilkan guru les dan sebagainya. Kalau rajin berdoa, anak tetap bodoh, nggak bisa belajar dengan segera. Setuju semua ini? Maka itu rumah tangga, keluarga itu pabriknya segala sesuatu. Kalau saudara ingin anak-anakmu hebat, perbaiki diri kita Papa Mama untuk jadi. Amin. Kalau kita tidak bisa memperbaiki diri, hancur anak-anak dengan masa depan. Saya ulang lagi. Apa harta termulia yang Bapak sudah beri waktu kita meninggal? Belum selalu. Harta termulia apa tadi? Pengampunan. Terus, apa sih mengampuni itu? Nah ini, mengampuni itu hukum tertinggi dari Tuhan Yesus. Semua pelajaran Tuhan Yesus yang paling tinggi itu mengampuni. Dan seluruh Alkitab Perjanjian Baru bicara pengampunan. Kalau sempat saya tunjukkan beberapa ayat, itu luar biasa. Mengampuni, mengampuni. Bahkan lihat satu ayat ini, Matius 5:9. Hanya ada satu ayat di Alkitab. Kapan kau bisa, mengapa kita disebut anak-anak Tuhan? Itu cuma satu. Ini. Berbahagialah siapa? Orang stop dulu. Apa kata lain membawa damai? Tidak punya musuh. Suka berdamai. Karena mereka akan disebut anak-anak Tuhan. Ternyata kita disebut anak-anak Tuhan bukan hasil dibaptis. Saya tanya, apakah jaminan kalau orang dibaptis tidak punya musuh? Tidak. Jadi setan hafal ayat ini dan mereka terima. Berarti buat setan untuk menggugurkan status kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga tak perlu setan dibuat punya musuh. Sebelum punya musuh, jengkel dulu, jangan lupa kata. Jengkel yang berminggu-minggu jadi apa? Dendam. Betul tidak? Padahal kita kecil, tapi ini mas. Maaf, kalau begitu ada pendeta yang bukan anak Tuhan, nggak menurut ayat ini. Ada pendeta yang bukan anak
Karena masih jengkel, masih ada musuh. Nggak main. Nah, ini pelajaran hukum tertinggi dari Tuhan Yesus. Maka itu dia mengajar, ampunilah. Ayo berdoa kami dulu, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni. Berarti kalau kita tidak mengampuni, nah, Matius 6 ayat 14-15. Kalau sampai firman ini sudah kita baca semua dan masih nekat ada yang masih punya musuh, wis sakarmu dari sesuka saudara, nggak tahu lagi. Baca 1, 2, 3. Saya bagi saya bukan kamu. Ulang 1, 2, 3. Karena jika saya mengampuni kesalahan, Bapa saya yang di surga juga akan mengampuni saya. Ayat 15. Tetapi jika saya tidak mengampuni orang, Bapa saya juga tidak akan mengampuni kesalahan. Saya tanya, kalau Bapa di surga tidak bisa mengampuni kesalahan kita, berarti status kita orang berdosa, bukan anak Tuhan. Masih nekat berani musuh? Nekat. Sekarang gue bisa berkata, aku nggak punya musuh, cuma malas ketemu. Oke, suami istri, gimana cara ngampuni? Ada nggak manusia nggak bisa salah? Jawab. Ada nggak manusia nggak pernah salah? Berarti kita semua. Nah, lagi 3 waktu kemarin kita pernah salah nggak? Salah sering. Betul nggak? Beda nggak pernah dengan sering? Yang betul, yowis, sama berdoa. Betul? Hari ini bisa salah nggak? Pasti bisa. Namanya manusia. Besok-besok akan salah lagi nggak? Betul? Itu manusia. Nah, kalau semua kita sadar, yang pasti mau itu sudah saya bersyukur kalau saya ngajar Tuhan kecil pun bisa. Jadi kalau kita sadar sering salah, bisa salah, akan terus namanya manusia. Apa yang patut dikatakan pada orang ini? Kalau yang di sebelahnya, entah istrinya atau suaminya berbuat salah, lalu dia marah, menuntut untuk ini nggak boleh. Orang begini itu jahat atau biadab? Lu cuma jawab aja, biadab. Biadab. Apa itu biadab? Bajingan kita tinggal. Lu betul itu. Kalau saudara berani nuntut yang di sebelah nggak boleh salah, tuntut dulu dirimu untuk nggak boleh salah. Berani tidak? Nggak ada yang berani. Nah, jadi bagaimana? Kalau sadar sering salah bisa salahkan salah, yang di sebelah salah harusnya kita. Nah, bukan itu. Langsung tertawa, guyu. Tuh, apa yang ditertawakan? Ini ternyata kita bodoh. Betul? Ya sama kita dua ini pelukan selesai. Enggak tahu. Amin. Maka itu orang biadab itu memang biadab. Sudah tahu nggak pernah bebas dari salah, tapi nuntut yang sebelah nggak boleh salah. Ini bajingan Tuhan ini. Betul nggak saya ngomong itu? Nah, maka itu apa itu tidak mengampuni? Kayak assalamualaikum. Bukan mengatakan ampuni ya Allah. Apa tadi mengampuni? Kata apa?
Bukan menertawakan yang salah. Beribu. Menertawakan siapa? Diri sendiri. Itu main HP kalau diri sendiri ya. Yang merupakan makhluk ya sini. Sini minta kamu. Datang ke gereja untuk belajar. Terima kasih. Ayo tahu apa? Penting untuk kita belajar. Nggak kalau semua pernikahan seperti ini aman. Nggak jauh aman tidak. Aman. Luar biasa. Maka itu saudara hentikan kejahatan kita. Hentikan. Supaya surga nyata di bumi kita. Oke. Malaikat 2 ayat 16. Mengapa ada hukum ini? Mengapa? Ya, Malaikat 2 ayat 16. Kita harus perhatian. Kalimat pertama baca 1, 2, 3. Firman Yahweh Tuhan Israel. Di dunia ini tidak ada siapapun yang pernah berkata sebab aku membenci perceraian kecuali Bapak kita di sini. Artinya dia bukan cuma nggak suka orang cerai, tapi benci. Kenapa dia benci? Nah, sekarang kita tahu. Siapa yang diundang ke perjamuan kawin anak domba? Padahal semua kita setuju lebih suka jadi mantunya daripada undangannya. Betul? Maaf ya, saya cari siapa jadi undangan ini. Siapa masih ingat dalam surat Yohanes ada firman berbunyi, bagaimana kamu bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan kalau kamu belum bisa mengasihi saudaramu yang kelihatan? Masih ingat ada hukum itu? Ternyata itu jawabannya tentang siapa yang diundang. Maaf, kalau ada yang pernah cerai, jangan tertunda. Perceraian tidak membuat kita nggak masuk surga, tidak. Tapi ini masalah. Kalau dengan yang kelihatan di dunia sekitar lulus, bagaimana mau bersatu dengan kita dunia? Ngerti? Sekarang kita lihat, mau jadi mempelai anak domba atau jadi yang diundang? Jangan ada perceraian di antara kita. Sebab aku membenci perceraian. Bukan cuma gak suka, benci. Ini mengerikan sekali. Maka Tuhan kali ini sekarang kita menyadari, taati semua hukumnya. Nah, dengan kata lain, kalau rumah tangga selalu penuh pengampunan, bakal akan cerai. Lu jawab, bakal akan cerai? Bisa cerai? Tidak. Apa tadi mengampuni? Bukan mengetawakan apa ya? Kita sering salah, bisa salah, akan salah. Ya sudah, yang sebelah juga begitu. Ayo kita jalan terus untuk hidup ini. Enggak usah menuntut untuk tidak boleh salah. Berikan untuk diri sendiri, dan coba tidak ada yang sudah. Setuju? Keluarga seperti ini, setan yang kalah. Betul? Maka itu, maaf saya bercanda, maka itu setan gak suka keluarga harmonis.
keluarga harmonis bisa mengalahkan kita. Ini kisah yang tertulis di Alkitab dan Kejadian. Lembaga pertama keluarga, mujizat pertama Yesus keluarga, Perjanjian Baru, dan kitab terakhir Wahyu, pernikahan anak domba. Ini yang Tuhan cari, pernikahan yang benar di tengah kita semua. Luar biasa. Siap pulang dari sini semuanya berdamai. Betul? Ayo pulang dari sini berdamai kita semua. Supaya surga nyata di bumi. Karena surga nyata di bumi, wah, setan kalah. Ada satu kunci yang terjadi di peristiwa pernikahan di sana. Buka Yohanes 2 ayat 5. Nah, maka kalau kita ingin keluarga kita bahagia, kalau kita ingin keluarga kita keluarga surga, lakukan ayat 5. Udah? Baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu buatlah. Ternyata ini kunci keluarga harmonis, keluarga bahagia. Kalau saudara dan saya melakukan semua yang Yesus perintahkan, yang Yesus katakan, yang Yesus lakukan, aman keluarga kita. Sebagai manusia, mudah atau susah mentaati Yesus katakan? Susah, karena kita suka melawan. Tapi kalau hari ini semua kita betul-betul hidup dalam kebenaran, luar biasa. Mau lakukan? Ini hukumnya. Ini yang Tuhan percaya.